muslimin wal muslimah rahimakumullah, terutama saudaraku saya yang Kristen Katolik, terutama para YouTuber yang mengaku dirinya apologet Kristen. Stop, jangan so tahu. Baca lagi Bible-mu, terutama bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Lalu kunci dengan bahasa Latin. Kalau kau tidak ngerti bahasa Latin, cari Bible bahasa Belanda atau Inggris. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Uhti Jesslyn dan juga ada Ustadz Ipung ya, dan ada Ustadz Kainama dan juga guru-guru kita yang lain ya, itu membahas tentang bagaimana revisi ya, yang dimana Bible itu mengalami, kitabnya orang Kristen ini mengalami perubahan dalam setiap pencetakannya itu ya. Bahkan boleh dikata kalau setiap tahun itu dicetak, maka setiap tahun pula akan diubah-ubah. Nah, pengubahan demi pengubahan ya, ini bukan untuk mencari kebenaran agar menjadi baik, gitu tidak ya. Diubah ataupun direvisi ayat itu bukan supaya menjadi benar, tapi malah semakin melenceng jauh gitu. Karena apa? Frustasinya mereka umat Kristen ya, khususnya orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam penginjilan ya, yang dimana umat Islam ini susah dimurtadkan, apalagi saat ini sudah banyak umat Muslim tahu bagaimana isi kitab mereka dan bagaimana ajaran-ajaran yang ada di dalam kekristenan itu sendiri ya, di internal mereka itu kan menjadi sebuah tersendiri ya, menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi mereka untuk memurtadkan umat Islam gitu ya. Jadi mereka mengubah-ubah dari segala sesuatu apa yang pernah dahulu dituliskan ya. Maka tidak heran jika orang-orang Kristen itu pada akhirnya bingung dengan isi kitabnya sendiri, karena memang mereka sendirilah yang mengubah-ubahnya. Nah, untuk para guru-guru ini ya, Uhti Jesslyn dan juga Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung juga ini membahas tentang bagaimana wudu ya. Baptis ini yang dulu pernah menjadi polemik itu ya, ternyata apa yang disampaikan Akhi Zuma kala itu menjadi sebuah polemik sampai ke MUI katanya ya. Wah, itu ternyata memang hanya perpindahan kalimat bahasa saja ya, yang dari mana pengajaran dari para nabi ini ternyata memang orang mandi junub ya, orang berwudu itu memang ada. Nah, dan diubahnya dengan bahasa Yunani itu baptis ya. Jadi ketika ketika berdebat, jika kalian dibaptis itu sekali seumur hidup, maka kami 5 kali sehari. Ternyata itu tidak salah, dan itu banyak orang mengkritik, tapi mengkritik bukan dengan ilmu, mengkritik dengan emosinya. Mengkritik itu harusnya dengan ilmu supaya paham gitu. Tidak mengkritik tidak tahu ilmunya ya percuma ya, hanya bikin malu sendiri. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Baik, hadirin yang kami muliakan, kami hadir pada sore hari ini untuk membela saudara kami dari Kristen dan Katolik. Bukan hanya membela Kristen dan Katolik, tapi membela semuanya. Karena terkait perubahan Alkitab yang signifikan. Apalagi sekarang telah muncul Alkitab TB2 terbitan tahun 2023 yang terbaru.
perubahannya sangat signifikan. Bukan hanya perubahan yang normatif, tetapi perubahannya itu menunjukkan yang sangat signifikan. Misal kemarin Keluaran berapa Ustaz? Keluaran 6:2. Keluaran 6 ayat 1 dan 2 sampai 3. Akulah Tuhanmu. Akulah Tuhan. Akulah Allah Akulah Tuhanmu. Allah. Anallah Ya. Rabbukum. Saya akan tunjukkan Ustadz. Nah, Ustadz Ismar dulu saya tunjukkan nah. 2 Tawarikh pasalnya 22 ayatnya 2. 2 Tawarikh ayatnya 2. Boleh dibacakan Ustaz? Ahasya berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Ya, umur berapa tadi Ustaz? 22 tahun. Ya, ini Ustaz. Dibaca Ustaz. Biar Ustaz. Yang ayat 2. Ahasya berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Umur berapa Ustaz tadi? Ini. Umur 40 tahun. Itu 22 tahun. Itu 20 tahun. Ini berapa tadi Ustaz? 42 tahun. 42 tahun. Ini berapa tadi Ustaz? 20 tahun. 22 tahun. Iya. Ini hanya sebagian Ustaz, hanya sebagian. Kalau dibahas ini Ustaz, banyak sekali. Ada yang dipangkas. Baik. Ini Ustaz K dulu yang Baik. punya hak. Afwan. Oke. Ini saksi Ucuta. Ustadz, Semua Ipung boleh buka Alkitab Sabda. Ya. Lukas 10 1. Lukas 10 nomor 1. Ustadz Ipung coba baca ayatnya. Ya. Lukas 10 1 TB. Ya. TB itu terjemahan baru seperti yang Ustadz Ipung punya ini. Yang itu. Ya, ini. Yang itu. Nanti ini TB2. TB2 belum dimasukkan ke sana. Silakan. Wah, lebih berubah lagi. Silakan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Oke. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. TL, coba ke bawahnya AYT. Ayat Ya. Sesudah itu Yesus menetapkan 70 orang pengikut yang lain dan dia mengutus mereka pergi berdua-dua untuk mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Oke, sebentar. TL-nya bawahnya? Telnya. Setelah itu, maka Tuhan pun menentukan 70 murid lain pula, lalu menyuruhkan mereka itu berdua-dua mendahului dia ke tiap-tiap negeri dan tempat yang ia sendiri hendak singgah. Oke, 3 versi menyatakan 70 orang ya. 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 Versi ketiga ini ya itu berasal dari satu versi tertua Ustadz. Namanya versi King James. Ini sumber utamanya, paling tua, udah nggak ada lagi. Jadi Alkitab Indonesia semua mengambil ini, ayat ini, lalu diterjemahkan. Tapi kok sumbernya beda? Silakan Ustadz baca. Ya. After this, the Lord appointed 72. 72. Sumber utamanya bilang 72, diambil di sini diterjemahkan menjadi 70. Yang dua kemana, kan kasihan. Iya. tapi kalau kita L itu 50, XX itu 20 kan? Oh, itu yang menerjemahkan, enggak ada lah. Septuagint itu bukan ayat Lukas 10:1, Ibu Indri. Septuagint itu untuk translasi bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani oleh 70 orang tua-tua Yahudi yang tinggal di wilayah berbahasa Yunani. Demikian. Kalau ini lain. Di satu kitab 70, di kitab yang lain 72. Tolong dizoomkan, boleh dibantu dizoomkan ini. Ini gimana ini? 72. Oke, yang terakhir Ustadz, yang gampang aja, yang Ustadz Ipung ingat aja. Lukas 24, Ya. Lukas 24 ayat 41 itu yang ikan goreng. Iya. Ini lihat Ustadz, Tuhan
Tuhan dibilang makan ikan goreng di satu versi. Di versi yang lain dibilang Tuhan makan ikan bakar. Di versi yang lain Tuhan makan ikan rebus. Di versi yang lain Tuhan makan ikan bercampur madu. Nanti kita lihat. Dan mereka merubah ini dengan sadar, Ustazi. Ya, 24, 41 ya. Iya, benar ya? Ya. Tidak mungkin tipu kalau itu kan. Bukan tipu. Bukan tipologi, bukan kan? Bukan tipu, bukan maksudnya Itu kesalahan. juga bisa Ustaz. Lukas 24 di sini di ini di Oh, yang iya? hard. Lukas 24 24. pasalnya 41. Oh, beda juga sudah. Beda. 24 ayat 41. Pantesan orang nggak bisa hafal ya. Mengapa mana? 42, afwan. Apa di situ dibilangnya? Di sini ikan bakar. Oh iya, Di situ di sini Ustadz. Boleh 42-nya? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. di sini Ustaz. Kalau di sini nomor berapa tadi? 42. 42. 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Jadi sangat berbeda ya. Iya. Tapi ini ada King James juga, dia Luke 10. Iya. Itu 70 juga, bukan 72. Oh iya. James Bible. Iya, King James yang berikutnya. Oh iya. Iya, kan awalnya kan NET, New English Translation. Ah, Memang beda. itu beda. King James balik lagi ke 70. Iya. Terus ada lagi nanti REV, ya kan, Revised English Version. Terus ada RSV, Revised Standard Version. Terus ada Advent punya, Mormon punya, Jehovah punya. Tapi kalau Yehova memang dia tidak pernah berubah-ubah ya. Kalau Jadi berapa? 70? Ya. 70. Ya, Bagus. seluruh translation lebih dari 800 bahasa, semua 70. 70. Ustaz baca Ustaz. Yohanes pasal 4 ayat 19. Ayat 19. Mana? Pasal Ini ayat 19. kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Itu perempuan itu ketemu Yesus. Ya. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Seorang nabi. Ya. Ini Ustaz, baca Ustaz. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tadi apa tadi Ustaz? Disebut apa di sini? Perempuan itu manggil Yesus apa tadi? Tuhan. Tuhan di situ. Iya. Karena yang betul Tuhan. Jadi baru sadar. Tuhan. Ini Tuhan. Iya. Baru sadar. Tuhan. Iya. Kemarin itu. Waduh, ini maknanya sangat berbeda. Sangat berbeda. Tuhan dan Tuhan. Iya. Dan sejatinya memang di Alkitab setebal ini nggak ada Yesus Tuhan tuh nggak ada. Nggak ada. Ada satu hal yang mendasar yang ingin disampaikan Tuan Guru yang mulia, bahwa hal ini berimbas kepada satu seperti gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif. Sekali lagi, dari perubahan-perubahan begitu banyak versi dan tahun ya. Jadi bukan cuma versi aja Tuan Guru yang mulia, Ustadz wal Ustazah. Versi ini juga tahunnya setiap tahun berubah. Ustaz, saya tunjukkan. Izin. Izin. Jadi bukan versi aja, Ustaz, baca tahunnya ya. berubah, Ini bacanya apa Ustaz? isinya berubah. Ya. Alkitab. Ya. Ini Alkitab. Sama ya? Alkitab. ini Alkitab terjemahan baru edisi 2. sekarang saya bukakan. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. ya. Ini Ustaz. Lembaga Alkitab Indonesia. Sama. Ya, ini tahun, Tahun 2023. ini tahun 2019. ya. Cuma
cuma beda 4 tahun. Berubah, Ustaz. Hal ini ternyata secara pribadi saya minta maaf kepada Ustadz Ipung dan Tuan Guru Ustadz. Saya lahir dalam keadaan Kristen dan saya ketika masih Kristen belum mengucapkan syahadat. Ketika masih Kristen itu melakukan seperti penelusuran tentang beberapa, sebetulnya tidak semua ayat, hanya beberapa, mungkin hanya puluhan, mungkin 20 atau 30 ayat. Dan ternyata yang saya dapati adalah kenyataan bahwa perubahan ini bukan hanya pada versi. Misalnya versi Inggris ini tadi kita udah buktikan, versi bahasa Indonesia ini tidak. Tapi pada tahun juga, Ustaz. Dan saya urut sejak awal, itu cetakan pertama, tulisan pertama jadi bundel seperti ini, itu pada tahun 303, antara tahun 331 Masehi sampai 337 Masehi, Ustaz. Lalu dibakukan seperti ini pada tahun 1500-an. Pada saat selesainya konferensi. Jadi kitab suci hasil konferensi, maaf ya, saya rasa ini tidak diedit, tidak apa-apa, karena ini sejarah ya, karena ini berdasarkan sejarah, bahwa hasil ini adalah hasil konferensi yang para pemimpin agama Katolik yang namanya Concili Trente. Concili di Trent, kota di Trente, pada tahun 1500-an. Berawal dari mana? Dari 331, 337, 381, 451, Konsili Kalkedon, Konsili Nicea, kedua, ketiga. Jadi ini adalah hasil. Saya mendapati Al-Quran bukan hasil konferensi, bukan hasil muktamar, bukan hasil keputusan dirapatkan, tidak. Al-Quran adalah murni firman Allah. Pada saat itu ya Ustadz Ipung, mohon maaf, aku berpikir kenapa kitab suci kok adalah hasil musyawarah manusia, begitu. Sehingga saya menemukan bahwa perubahan ini terjadi tidaklah langsung signifikan seperti yang Ustadz Ipung tunjukkan tadi, melainkan perubahan-perubahan ini adalah terjadi sejak 1700 tahun yang lalu. Dan setelah saya urutkan, mohon maaf, setelah saya urutkan, itu terjadinya secara terstruktur. Karena dimulai dari mana? Dari kepemimpinan yang paling tinggi, yang memaksa struktur pemerintahan di bawahnya untuk membenarkan ini. Dari mana? Dari kaisar. Kaisar kepada pembantu kaisar, lalu para imam. Yang terjadi sekarang di negara-negara manapun secara politik, memaksa imam agama untuk membenarkan keputusan pemerintah yang ternyata berlawanan dengan keagamaan. Udah, itu terstruktur. Lalu sistematis ini, Ustaz. Sistematis. Jadi terstruktur, sistematis. Kenapa? Masuk di sistem apa? Pendidikan dan pekabaran. Sekali lagi, pendidikan dan pekabaran. Para tuan guru agama Katolik zaman dulu yang dikejar, orang-orang Yahudi yang dikejar, ayo kabarkan ini, ajarkan ini, ajarkan ini. Jadi struktur dari pemerintahan melegalkan ini, lalu dipaksa secara sistematis kepada pelaksana agama yang punya kuasa atas agama. Kamu di luar ini, kamu terkutuk dan kamu akan dibakar hidup-hidup atau disalib. Laksanakan. Yang ketiga, masif. Artinya di semua jajahan Roma waktu itu, sampai akhirnya negara yang bukan jajahan Roma pun ikut terkena. Di mana? Indonesia, Nusantara, pada tahun 1527 pertama kali masuk ini Bible. Itu adalah pertama kali masuk secara masif di seluruh dunia. Artinya bahwa yang tadi bersama-sama saya dan Tuan Guru dan Ustadz Ipung sampaikan, kitab ini dirubah. Yang ingin saya sampaikan bersama Ustadz Ipung kepada Tuan Guru adalah bagaimana sih pandangan Tuan Guruku sebetulnya kalau dilihat secara kedudukan hukum,
negara serta duniawi ya Ustadz, Ya. bukan agama ya. Kalau agama jelas salah, nggak boleh berubah-ubah, menambahkan, mengurangi. Tapi apakah ada kontur atau value atau value itu apa? Nilai yang bisa Ustadz berikan pencerahan kepada saya khususnya, karena saya main di wilayah yang tidak boleh salah ngomong. Contohnya tadi aja, salah ngomong sedikit nggak boleh, harus hati-hati. Bagaimana menurut pandangan Ustadz setelah melihat bahwa sebuah ini perkamen suci itu dirubah-rubah jika ini kita lihat sebagai standar undang-undang duniawi dan kenegaraan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dalam hal ini kan kita berbicara tentang hukum yang terjadi di Indonesia, apa yang berlaku di Indonesia. Nah, Salah satunya itu kan apa namanya? Ini pas, dan kalau kita melihat dari segi analisa hukum, iya. ya, ini ada unsur kesengajaan. Kenapa kita katakan seperti Oh, itu? iya. Karena apa? Penerbitnya sama, hanya berbeda tahun. Iya. Berarti kan dia sudah mengetahui betul bahwa contoh tadi yang di pasal berapa itu masalah Tuhan diganti menjadi Tuhan. Tuhan. Padahal maknanya itu sangat besar. Iya. Mengubah sesuatu hal sehingga dan itu sangat substantif. Sangat. Sangat substantif. Tuhan dan Tuhan kan jelas sangat berbeda. Sehingga apa? Menyebabkan orang lain salah kaprah dalam menjalankan ibadahnya. Ini kan masalah. Nah, Ya. karena kita kan tidak bisa terlalu masuk ke dalam ranah ini, tapi kan kalau saya mengarahkan kepada persoalan bahwa yang menjadi unsur menjadi suatu perbuatan hukum itu kan ketika ada satu hal yang dilakukan dengan suatu kesengajaan Ya. dengan membuat orang lain supaya tidak menyampaikan suatu hal yang tidak persis sama, Ya. tetapi dengan maksud suatu kebohongan, maka itu kan terjadi tindak pidana. Kalau ini berhubungan dalam masalah keagamaan kan pasal 156 Oh, iya. atau pasal tindak pidana loh. Nah ini bisa diarahkan. Nah cuma dalam hal ini pun siapa yang merasa dirugikan. Nah kan bisa teman-teman dari ikhwah-ikhwah dari mu'alaf juga kan bisa merasa bahwa merasa bahwa dia terugikan dengan persoalan ini gitu loh. Karena apa? Dia memahami, tahu persis. Iya. Nah, ya, juga termasuk semacam antum sebagai salah satu juga dulu kan sebagai penginjil. Kemudian sudah masuk dalam Islam, Nah. tapi kan masih meneliti persoalan ini. Iya. Dan mengetahui betul bahwa ada sebuah peristiwa dan peristiwa ini nyata, bukan apa hayalan Iya, gitu loh. bukan Nah, asumsi saya asumsi. Makanya kan karena dalam hal ini negara kita negara hukum, kenapa tidak kita coba mencoba untuk menyampaikan kepada pihak yang berwajib bahwa tolong diteliti persoalan ini karena apa? Ini kan sangat urgent karena bisa berakibat yang orang salah paham. Iya kan? Kesalahpahaman orang itu contoh tadi saya bilang. Tuhan dijadikan Tuhan itu makna yang betul-betul sangat substantif terhadap suatu persoalan gitu loh. Itu bisa artinya sangat berbeda sekali dengan apa yang diinginkan kan dengan hal yang sebenarnya. Nah ini termasuk juga masalah tahun itu kan jelas sekali. Iya. Pasalnya sama, ininya sama, terus kok bisa dirubah jadi 72 tahun menjadi 70 tahun, ya kan? Ada yang 3 tahun menjadi 7 tahun. Ini bukan persoalan itu tadi, sangat patut diduga bahwa ini ada memang semacam kesengajaan, ya kan? Nah ini dia tujuannya apa? Nah iya. Ini yang perlu kita harusnya kan pihak kepolisian itu turun tangan. Nah kita juga berharap teman-teman dari kekristenan, apalagi mungkin para pendeta, kalau memang betul-betul mau mengungkap kebenaran, bagus sekali dia duduk bersama, bahwa menyampaikan ini bahwa ada persoalan yang dilakukan oleh mungkin penerbit atau penulis kan gitu. Iya. Harus dilakukan penyidikan dan penyelidikan untuk bisa masuk ke tahap ini gitu. Nah itu persoalannya adalah memang harus ada niat baik dari semua pihak. Nah mungkin dari antum juga sebagai seorang peneliti kan bisa saja membuat sebuah laporan bahwa ada dugaan. Dugaan ini tidaklah bisa kami sampaikan sebagai seorang warga negara Republik Indonesia kepada lembaga keamanannya. Contohnya kepolisian. Karena apa? Ini justru menjadi kekuatan kami mu'alaf ini bahwa kami dikembalikan Allah kepada jalan yang benar. Karena jalan yang dulu kami imani ternyata adalah jalan yang banyak dirubah.
untuk mencapai satu tujuan dari suatu program yang kita tidak tahu punya siapa program itu, sehingga menjauhkan kita dari kebenaran terhadap penyembahan kepada Allah yang benar. Nah, alhamdulillah kita udah jadi mualaf, kita menyembah Tuhan yang benar sekarang, Ustazi. Nah, hal inilah yang kita sampaikan, bahkan kita tidak sampaikannya kepada orang Islam kok, Tuan Guru. Alhamdulillah saya, Ustadz Ipung dan beberapa Ustadz lainnya, ya, Cici juga kemarin sudah mulai berkeliling untuk menyampaikan bahwa kita tidak ketika kita mengucapkan syahadat lalu kita meng-underestimate atau menginsulting, menghina, menistakan, menghujat agama kita yang dahulu, contohnya Kristen. Tidak. Kami hanya menyampaikan data-data seperti ini, Tuan Guru. Fakta. Nah, yang pada puncaknya, pada ujungnya adalah tentang penghilangan nubuatan atau nubuah, prophecies tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam yang sebetulnya sudah dikabarkan jauh sebelum Rasulullah ada, dan sejak awal tidak ada agama yang lain, bahwa hanya ada agama Islam. Nah, ini tidak bisa kita lihat di sini, Ustazi, karena ini bahasa Indonesia. Ustaz Ipung boleh ketik Strong Concordance H7999. Karena setiap kata di dalam kitab aslinya, Tuan Guru, saya kasih contoh. Saya masih baca kitab yang aslinya, hurufnya seperti ini contohnya. Kayak gini hurufnya. Hurufnya seperti ini. Huruf apa itu? Ini Hebrew, Ibrani. Ya seperti ini, Ustadz Arin. Ini kita baca. Nah, di sini ada hal yang sebetulnya mendasar sekali. Setiap kata di dalam kitab ini, Tuan Guru, itu ada nomornya. Ini satu kesalahan dari saudara kita ini. Kenapa dikasih nomor? Dia tidak sadar bahwa orang Islam itu sifatnya pengikut sanad, pengurut sanad. Ya, ya. Orang Islam tidak puas hanya cuma baca saja, ya. Mengetahui ada perbedaan. Kayak Ustadz Ipung. Periwayatannya. Iya, Ustadz Ipung tuh contoh aja. Tadi kan periwayatannya, tahunnya, siapa yang mengeluarkan, siapa yang bertanggung jawab menerbitkan ini. Orang Islam terbiasa sanad, sehingga ketemu begini, orang Islam langsung cari tahu. Ini bener gak sih di sini nggak ada? Dicari tahu. Ternyata Ustadz itu ada satu Beda juga. kata terdiri dari 3 huruf Ibrani, Ustazi. Ini dikasih nomor H799. Sebetulnya saya bilang nggak usah kasih nomor, nanti ketahuan. Ustadz geser ke bawah, cari Brown River Bricks. Brown River Bricks. Brown River Bricks. Ada Strong Concordance, kan ada Strong Concordance, lalu ada Brown River Bricks. Oke, diterjemahkan baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Masya Allah. Apa loh? Enggak, ya sampai situ aja. Maksudnya baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Diterjemahkan. Iya. Terjemahkan baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dah di copy, dipindahkan ke Google Translate. Soalnya kita nggak bisa minta tolong Cici untuk translate, karena semua orang sedang apa? Fokusnya ke Cici. Kalau Cici masuk, kayak nama nggak laku, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Tuan Guru, boleh dibacakan Baik. bahasa Indonesianya, translate. Kata kerja lengkap. Ya, Bunyi. ya, ID Brani 103. iya, PI lengkap requit. ya, Akhir sinesia terutama pada nama diri. Ya. Apa ya? Di LSD Ya. 376. Juga 811 dan sebagainya. Arab 102201 aman dan jamin bebas dari kesalahan. Menebus, mengundurkan diri atau menyerahkan diri. udah, udah. Udah. Oh, belum menyerahkan diri berarti Arabik kurang baris kelimanya belum gitu. Belum masuk. Ya sisa baris kelimanya, baris kelima dan sedikit baris keenam sampai ada tulisan Aramaik di situ. Sampai Aramaik. Ada. Baris keenam berarti ya. Baris kelima seharusnya, tapi itu baris keenam. Tergantung lebarnya apa? Screen.
Terusannya saja Ustaz. Nah, alhamdulillah. Nanti Pak ya. Iya. Tadi maka apa? Terjamin bebas dari Ya. kesalahan. Makeover, mengundurkan diri atau menyerahkan diri terutama kepada Tuhan yang mana partisipal muslim. Terus? Dan infinitif Islam dengan tepat tunduk kepada Tuhan. Iya. Jadi sebetulnya agama di dalam kitab suci Torah, Nevi'im, Ketuvim itu Islam. Kasih lihat ke pemirsa. Iya. Kasih lihat. Ini dari mereka ya. Iya. Masya Allah. Dan saya kan ditulis dan saya kan dikasih nomor. Seharusnya hapus nomor itu biar kita nggak tahu. Salam. Dari kata assalam, nama agamanya assalam. Mereka bilangnya shalom. Jadi kalau orang-orang Ibrani itu Tuan Guru ditanya agamamu apa? Agama Musa, agama Abraham. Iya, nama agamanya apa? Shalom. Nah, orang kita nggak tahu shalom itu. Salahnya ditulis. Ini dari mereka loh. Google kan ini apa? Google Salahnya Translate. ditulis. Mereka yang bikin bukan siapa. Masya Allah. Dia tidak tahu bahwa Kainama ternyata bisa baca Hebrew. Dia nggak tahu di Indonesia ada seorang yang namanya Kainama yang bisa baca bahasa Ibrani. Masya Allah. Diurut nomornya, dapat. Salam. Agama orangnya, penganutnya namanya Muslimin. Coba dia potong jadi Muslim. Dan agamanya Islam. Ditulis. Ditulis. Nah, udah gitu Muslim, Islam. Oh iya, enggak, tapi Tuhannya beda. Ustadz, Ipung langsung Ustadz. Sebelum kita pindah ke tema yang lain, langsung Bible Dictionary Estetakla itu. Bible Dictionary Estetakla. Langsung ditulis Tuhannya, dikasih tahu Ustadz. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, David, Daud, Salomo, Zakarias, Yahya sampai Nabi Isa, Jesus, itu Islam ternyata. Baru dibuka sekarang loh. Itu dari kitab mereka ini ya? Ya masa dari Quran yang enggak lah. Masya Allah. Estetakla sudah tahu ya langkahnya. Alif, sekarang dia pindah lagi 754 Ustaz. Alif, ada alif Ustaz. Ini Alkitab. Berapa Ustaz? 754 udah dipindah lagi. Pertama 748, dipindah ke 746. Terus saya sama Ustaz Ipung cari lagi 758, pindah 756. Sekarang 754 pindah. Klik. Nah, ini nama Tuhan ya Ustaz. Nah, Ya Allah. Waduh, ini perlu belajar untuk Masya Allah. silakan Ustaz Ipung. Baik. Alhamdulillah. Ini maghrib kurang berapa menit lagi Ustaz? 20 menit. Oh, 15 menit lagi. Minta tolong Cici Jesslyn ke sini. Ya. Atau di situ aja. Ibu-ibu. Di situ. Ibu-ibu. Oh, di sini. Iya. Sini, Cik. Alhamdulillah. Dapat Ustaz Cik. Ini alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini kita akan ada kegiatan tahassus. Yakni Cici Jesslyn akan tes akhir semester. bukan tes akhir semester. Beliau akan mendapatkan summa cum laude pada sore hari ini. Masya Tes sholat ya. Dan hari ini akan ada Masya Allah. serah terima sertifikat ya. Serah terima sertifikat. Beliau sudah mu'alaf nanti. Akan dites mungkin oleh Ustadzah Fatimah ya, atau Ustadzah Etika tentang bacaan sholat, gerakan sholat dan seterusnya. Tetapi dipersoalkan, beliau ini dipersoalkan karena apa? 7 kali baptis. Ini orang Ustaz. Iya. Ini dipersoalkan sampai sekarang. Iya. Karena dianggap sebagai bohong. Mana ada orang dibaptis 7 kali katanya. Iya.
Baik, sementara dulu biar beliau yang cerita dulu. Ya. Ya. Sebenarnya dulu sudah pernah saya tanyakan, tapi nggak puas mungkin jawabannya ya. 7 kali baptis itu diapakan sih sebenarnya? Kepada beliau dipersilakan. Ya. Ya, nanti. Oke. Ya, assalamualaikum. Untuk pertanyaan, Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. untuk pertanyaannya mengenai 7 kali baptis, retorika pertanyaan kembali, emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Pertama itu perlu dipahami dulu lah ya. Mungkin untuk 7 kali apa 10 kali? Kita nggak ada 7 batasan. kali. Tapi tidak ada batasan. Saya baru 7 kali. Kalau bisa 10 kali mungkin. Kalau makin lama saya bisa 10 kali. Ya, jadi pertama there is no limit. Tidak ada tertulis kita ada mandi limited atau ada peraturan gereja yang menetapkan harus berapa kali baptis atau bagaimana. Karena pembaptisan itu tuh bisa pengesahan pertama. Ada beberapa unsur untuk bisa kenapa orang bisa sampai ikut pembaptisan. Pertama adalah untuk pengesahan misalnya pindah agama akan dibaptis. Itu alasan pertama. Yang kedua tuh ada untuk pengesahan sebagai jemaat tetap. Misalnya Anda berpindah gereja dari sinode A menjadi sinode B. Nah, Anda masih baptis jika Anda ingin menjadi jemaat tetap sebagai pengesahan. Nah, habis itu ada dalam kasus di mana Anda ingin naik misalnya kepada jabatan lebih tinggi, misalnya kepada menjadi pendeta atau misalnya menjadi pengurus yang jauh lebih tinggi, pendoa syafaat ataupun dalam case saya pemusik. Dibaptis disahkan supaya kita mengerti teori yang dipelajari dalam gereja kita juga mengakui bahwa kita ada jemaat tetap, kita juga menjunjung loyalitas kita terhadap gereja tersebut bahwa sah kita dibaptis oleh gereja tersebut. Seperti kependudukan. Nah, kependudukan selama jika Anda di dalam Indonesia tapi Anda sebenarnya orang dari Amerika, Anda tidak menyatakan, tidak membuat sampai KTP, tidak mendapatkan istilah green card-nya kalau di Amerika ya, kalau di Indonesia kita dapatkan KTP ya, penduduk tetap, Anda tidak sah sebenarnya. Jadi pembaptisan itu ada banyak alasannya dan tidak pernah ada batasan Anda bisa baptis berapa kali. Karena ada ratusan sinode gereja yang berbeda-beda dengan doktrinnya sendiri-sendiri yang juga akan mensupport Anda untuk baptis. Malahan aneh kalau misal Anda berpindah-pindah gereja tapi Anda tidak mau baptis, berarti Anda tidak ada komitmen terhadap gereja tersebut ya. Berarti Anda cuma mau keliling-keliling. Nah, in my case adalah saya pindah, saya menjadi jemaat sah dan saya mau dibaptis. Dan dibaptis sebenarnya adalah hal yang baik ya. Karena itu ada penguatan iman sebelum pembaptisan itu ada pelajaran prabaptis. Prabaptis itu kita ada bimbingan prabaptis seperti apa. Dan sebenarnya sebagai orang Kristen harusnya kalian lebih mempelajari ya hal-hal seperti begini karena it's quite crucial juga. Dimana misalnya Anda juga merasa tahap hidup Anda perlu bertobat atau keimanan Anda sudah rendah, Anda ingin melakukan pembaptisan ulang, silakan saja. There is nothing wrong about that. Karena setiap tahun sinode-sinode gereja akan melakukannya. Setiap gereja itu punya masa-masa pembaptisan yang Anda boleh membaptis ulang. Jangankan 7 kali, 30 kali, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. Selama Anda tahu apa alasannya dan memang mungkin Anda yang sering berpindah gereja atau memang Anda banyak alasan untuk bisa melakukannya. There's nothing wrong about pembaptisan. Coba perhatikan bagaimana tutur kata beliau berbicara, kelihatan antara mana orang bohong, mana orang ngarang, ya kan? Mana orang membuat berita, mana orang mengarang bebas. Kelihatan. Beliau ngomong secara lancar begitu. Baptis mungkin bisa dijelaskan Ustadz Kay. Coba supaya banyak orang Kristen tidak ngerti baptis. Iya, mungkin deskripsi banyak. apa itu baptis? Oh, baik. Secara Kristen tapi dilihat dari seorang mualaf gitu. Ya, saya sudah baik ya. Ya. Begini, dari kata baptizo artinya air lalu sebetulnya, bukan ditenggelamkan, itu bukan. Apa gini, ada yang bilang baptizo itu B-A-P-T-I-Z-O. Nomor konkordansinya G2871. masih ada lah ya, begitulah. Ya, itu ada nomor. Karena setiap kata ada nomor. Jadi nomor itu. Artinya air melalui. Jadi melalui dari kepala seharusnya sampai kaki. Oleh sebab itu, maka kata baptiso pertama kali ditemukan Ustadz di dalam kitab Lukas dan Yohanes ketika Jesus atau Yeshua HaMashiach atau Isa Al-Masih itu, Isa ibnu Maryam itu dipegang kepalanya lalu dicelupkan oleh seorang laki-laki yang diperkirakan tingginya 2,2 meter. Namanya Yohanan atau Yohanes atau Yahya putra Zakaria. Gede ini orang, berbulu,
tidak makan yang lain selain belalang dan minum madu. Tapi bisa jadi segede gitu badannya. Dan dia memakai bulu hewan sebagai pakaiannya. Dia yang merendam Yesus. Yesus diperkirakan tingginya antara 182 sampai 185 cm. Meter. 185 cm ya, 185. 1,85. Wih, otot semua bos itu, Yesus itu, Isa itu. Karena apa? Karena dia bantu papinya yang sudah uzur, sudah tua untuk jadi tukang kayu. Dia pikul itu, dibilang log, LOG itu log itu. Apa gelondongan kayu dia pikul, lalu dia pahat semua itu. Wah, saya jadi gimana? Saya tuh kalau cerita Yesus saya semangat. Karena saya seperti masuk ke dalam kehidupan dia gitu. Nah, baptizo itu BAPTIZO. Kenapa dia direndam? Karena sungai Yordan itu ngalir, Ustaz. Seharusnya baptisan itu mestinya pakai selang blambir. Maksudnya apa? Pemadam. Dikucur dari atas, dia melalui seluruh. Jadi setiap tetes itu apa? Baptizo itu pass by the water pass, water. Kalau orang Inggris tapi slangnya Nigerian. You are baptized with water under your body and soul, brother. Gitu kan? Water with the water, brother. Gitu kan, kayak negro ngomong kan gitu. Benar mereka, kenapa? Karena seharusnya air itu terus gitu tuh. Jadi bukan direndam kayak masuk ke kolam. Terus gini kan nih gini ke belakang. Tuh, pernah tuh. Ada yang baik. Kalau ada yang baik, digilih lah. Masuk dia ke air, masuk semua. Sebetulnya bukan air merendam, bukan. Mestinya air itu lewat semua. Lewat air membawa dosa-dosamu pergi. Sebetulnya artinya dalam baptizo dalam itu bahasa Yunani, baptis diambil oleh menjadi bahasa Latin. Baptizo diambil lagi menjadi bahasa Inggris, baptized. Dijadikan bahasa Indonesia bahasa baku baptis. Padahal bahasa aslinya bahasa Ibrani ketika Yesus dilakukan itu. Namanya mikveh. 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 Mikveh itu apa? Ya gini, air lewat. Mandi junub. Ngerti nggak? Mandi junub. Mandi wajib. Mandi wajib. Untuk membuang semua yang tidak bagus atau tidak layak, tidak tahir dari tubuh. Mikveh, air lewat, tapi apa? Seperti gini. Ada kalau orang wudhu, ada di kuku-kukunya tuh ada itu. Ketika itu dibersihkan, kukunya jatuh. Apa? Kotoran kukunya jatuh. Atau kotoran hidungnya jatuh keluar. Nah itu, jadi anggap aja itu adalah kejahatan kita atau dosa kita, dibuang. Nah mikveh, baik. Nah mikveh oleh orang Ibrani dibilang yada yamin kalau untuk masuk rumah ibadah. Jadi ada dua baptis. Baptis pertama yang tadi yang mandi junub, mandi besar, mandi hadas besar. Nawaitu gusla linafil hadatsil akbari fardal lillahi ta'ala. Gusla linafil fadra akbar. Jadi sesuatu yang besar gitu. Lalu yang kedua adalah yada. Maksudnya gini, kalau mau masuk rumah ibadah, ambil air di tanganmu, bersihkan tanganmu, lalu ambil air di tanganmu, masukkan ke mulutmu, kubur, puterin, lalu buang. Ini baptis nih. Lalu buang. Lalu ambil air, masukkan ke hidungmu, buang. Lalu ambil air di tanganmu, di palm, ini palm ya, apa? Ya palm lah, telapak tangan. Lalu basuhkan ke wajahmu segaris wajah. Segaris wajah, udah. Setelah itu tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Lalu setelah itu kepalamu, bukan ujung dahimu, kepalamu basahkan.
kepalamu basahkan. Tapi tidak ada 3 kali, ya basahin aja. Udah. Setelah itu pendengaranmu, agar tahir engkau, pendengaranmu sudah. Terakhir kakimu. Masuklah ke bait Tuhan, ke bait Allah, bait kudusmu. Jika tidak engkau lalui itu dengan air, maka engkau akan mati. Keluaran pasal 30 ayat 20. Demikian, Ustaz. Saya nanya ke Cici. Kalau Yesus dibaptis oleh Yohanes, itu berarti Yesus itu dibaptis sebagai Tuhan atau dibaptis sebagai pengikutnya Yohanes, atau karena Yesus punya dosa dibaptis? Sebenarnya untuk pembaptisan itu kalau kita lihat mungkin lebih tepat dikatakan Yesus dibaptis sebagai manusia ya, 100% manusia, karena kan pembaptisan itu seperti yang Ustaz Nama ada bilang, itu seperti penyucian, pembersihan, barang-barang kotor dibersihkan, dosa dan lain-lain. Dan pada saat kondisi Yesus dibaptis, Yesus posisinya adalah 100% manusia kan, dan jika dia Tuhan, tidak mungkin Yohanes punya hak untuk membaptis Tuhan. Yohanes hanya manusia, nggak bisa baptis Tuhan, berarti hanya membaptis Tuhan. Dan seperti istilahnya menggarisbawahi bahwa memang Yesus ada dosa, karena pembaptisan itu untuk membersihkan dosa, membersihkan diri kita kembali. Begitu pernyataannya. Oh gitu, berarti Yesus. Kenapa Yesus sebagai manusia dibaptis? Memang dia berdosa? Iya tadi. Dari jawab. Tapi Bapak para pendeta itu bilang begini, ada kemungkinan Yesus Kristus itu dibaptis oleh Yohanes karena dia menghormati Yohanes dan dia ikut sebagai member dari Yohanes itu. Tapi kan itu akan bertolak belakang kepada kodrat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu akan bertolak belakang. Tidak bisa. Masa Tuhan ikuti manusia? Yang kata-kata sebagai Tuhan, yang mengatakan itu siapa? Oh iya. Nah, mulai dari Nanti bahasannya 2 semesternya itu. oh itu nggak selesai itu sampai Ramadan nggak selesai. Ya baik. Oke, baik. Ini buat saudara kami Kristen dan Katolik, mungkin bagi yang masih belum mengenal tentang baptis yang sebenarnya, ini versi pengikut dari yang pernah menjadi murid dari Rabbi Tovia Singer akan menjelaskan baptis yang mikveh orang Yahudi itu seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Cukup nggak ya? Cukup. Tinggal berapa menit sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja ya. Jadi baptis dari Kristen itu akarnya dari mikveh ya, mikveh yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Yang mereka lakukan adalah dengan menyelam dalam air ya, atau disebut dalam bahasa Ibraninya rahatz bemayim ya. Terus atau bat himself, jadi membasuh seluruh tubuhnya. Nah, sebetulnya makna mikveh itu apa? Maknanya itu hampir sama dengan kita ya. Karena seseorang itu tameh, najis atau tamai. Tamai itu bukan berarti orang itu kotor penuh daki, najis secara spiritual. Kemudian dia harus ditahirkan, dia harus tahor, harus menjadi suci. Nah, siapa saja nih, saya singkat aja, siapa saja yang mereka yang harus mikveh, melakukan mandi mikveh ini, yaitu wanita yang setelah 7 hari setelah haid, dia harus mikveh ya. Jadi haid tunggu 7 hari dia mikveh. Kemudian setiap hari Sabat laki-laki juga harus mikveh, karena dia akan memasuki Sabat, dia harus melakukan mencelup ke air. Kemudian orang yang berhubungan suami istri ya, dia juga harus mikveh, karena kalau berhubungan suami istri jangan sampai ada lelehan mani misalnya, dia tidak boleh menyentuh sebelahnya karena juga nanti sebelahnya ikut najis, jadi segera harus melakukan mikveh ya. Kemudian mikveh juga pada kondisi tertentu itu dilakukan oleh Kohen Gadol, imam besar yang akan masuk ke ruang Maha Kudus, kemudian para Kohanim, imam-imam yang akan melakukan korban bakaran, menyembelih binatang ya, melakukan korban bakaran. Ritualnya harus melakukan tadi yang namanya rahat bemayim. Kemudian juga kondisi-kondisi tertentu seperti setelah kena lepra ya, ini adalah mereka yang harus melakukan mikveh. Nah, kemudian saya singkat aja, terus dasarnya apa? Dasarnya semua ini ada di Imamat 14 sampai 19. Jadi saya nggak akan baca, tapi bisa dibuka nanti di Imamat
14 sampai 19. Itu semua disebutkan siapa saja harus mikveh, dasarnya apa. Kemudian syarat-syarat mikveh ini apa? Syaratnya ini sebetulnya harus mayim hail. Mayim hail itu artinya harus air yang hidup. Bukan air ya yang dari sumber alam mengalir, bukan air dalam kolam renang ya. Kalau dalam kolam renang kan dia tidak hail, tidak hidup. Jadi air yang mengalir. Jadi kalau di Israel, di negara-negara Yahudi itu selalu ada mikveh kolam-kolam di beberapa lokasi. Jadi kalau mau mikveh tinggal jalan kaki atau naik sepeda, itu sudah dihubungkan dengan infrastruktur Yahudi yang memang mereka bisa untuk mikveh ya. Kecuali yang perempuan agak tertutup kan. Kalau syarat yang kedua untuk mikveh adalah dia harus telanjang bulat. Ya, telanjang bulat, bukan telanjang persegi, nggak boleh ya Bu Indri, nggak boleh telanjang persegi, harus telanjang bulat. Tapi melakukannya sendiri. Ya, melakukannya sendiri. Artinya begini, di dalam kamar sebelum mandi. dia mencelupkan diri, itu dia harus bersih dulu. Dia nggak boleh pakai apa-apa, dia harus mandi dulu dari rumah, harus sudah sampoan, harus segala kotoran dia hilangkan. Kemudian baru dia ke mikveh, dia mencemplungkan dirinya, merendam sekali. Tergantung kalau dia Yahudi Askenaz dia akan sekali, kalau Sephardic dia 3 kali. Itu sudah artinya dia sudah tahir ya. Kalau yang detailnya nanti tidak akan saya bahas karena terlalu panjang. Nah, caranya seperti itu, cara baptis. Jadi mikveh ini sebetulnya kalau dalam Islam mirip sekali dengan mandi besar ya. Ya, berarti mikveh itu dilakukan oleh orang Yahudi sekali seumur hidup atau berkali-kali? Kalau yang namanya wanita tiap bulan harus mikveh. Kalau laki-laki tiap Sabat dan tiap berhubungan badan dengan perempuan ya harus mikveh gitu. Perempuannya juga harus mikveh juga. Mikveh. Jadi mikveh itu berkali-kali dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kalau wanita Yahudi begitu haid sampai 7 hari setelah haid itu nggak boleh tidur dengan suami, nggak boleh campur. Dia boleh kumpul setelah dia mikveh, baru tidur satu ranjang lagi. Jadi paling nggak 2 minggu tidur sendiri, 2 minggu dengan suami. Begitu. Itu sudah aturannya. Demikian. Ya, sedangkan untuk sebelum mereka tefilah ya, sembahyang, mereka ada namanya netilat hadayim, mencuci tangan, namanya netilat hadayim. Itulah sekilas tentang mikveh. Jadi sekilas saja, saya nggak akan banyak-banyak. Kapan-kapan kita akan sekolah khusus tentang mikveh ya. Mudah-mudahan yang belum tahu tentang baptis segera bertobat. Ya. Ustadz Ki akan menutup dengan strong concordance. Strong concordance G907. Sekali lagi, G907. Artinya baptis apa? Yang kasih tahu siapa? Bible. Ustadz Ipung langsung. Pemirsaku sayang, muslimin wal muslimah rahimakumullah, terutama saudaraku sayang Kristen Katolik, terutama para YouTuber yang mengaku dirinya apologet Kristen. Stop, jangan so tahu. Baca lagi Bible-mu, terutama bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Lalu kunci dengan bahasa Latin. Kalau kau tidak ngerti bahasa Latin, cari Bible bahasa Belanda atau Inggris. Karena kalau yang ini tadi kita udah buktikan bahwa ini banyak yang aneh-aneh. G907 strong definition di blog terjemahkan. Kita dengarkan kata Ustadz Ipung berdasarkan Bible. Jangan so tahu baptiso itu apa, nggak tahu mikveh, nggak tahu mayim hayim atau air hidup, nggak tahu, tapi ngomong ya. Sudah diterjemahkan. Yang mana ini? Strong definition, cari ke bawah. Strong definition, tuh. Strong info, show strong info. Ini nih, klik ya. Nah, ini terjemahkan ya. Sudah, baca yang keras. Dengar baik-baik saudaraku sayang muslimin wal muslimah rahimakumullah dan saudaraku Kristen. Silakan Ustadz Ipung. Baptiso artinya apa? Baptiso baptizo dari turunan G911 untuk membenamkan, menenggelamkan, untuk membuat welmet dalam kurung, yaitu basah sepenuhnya, tutup kurung, hanya digunakan dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu khususnya. Untuk upacara wudhu. Untuk upacara wudhu khususnya. Secara teknis tata cara baptisan Kristen membaptis, mencuci. Mohon dibantu di-zoomkan. Wudhu. Sebelum wudhu itu kan harus mandi janabah dulu, mandi besar. Iya. Jadi baptis itu sebenarnya ya menghilangkan hadas
dari hadas kecil dan hadas besar, ya, wudhu dan mandi besar. Dan kami umat Islam itu melakukannya seperti para nabi dan rasul melakukan baptis. Kami setiap hari dibaptis, wudhu dan mandi besar. Demikian. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kaum muslimin ya. Jadi dikupas satu persatu ya oleh Ustadz Kai. Jadi semoga Allah panjangkan usia beliau, karena memang di Indonesia ini ya orang yang tahu rahasia-rahasia kitab mereka, orang-orang kafir ini ya, yang menyelewengkan ayat-ayat Allah ya, yang diajarkan, yang disampaikan oleh para nabi ini, hanya Ustadz Kai Nama untuk saat ini yang benar-benar mengetahui seluk-beluknya, letaknya di mana, dan cara mencarinya bagaimana, dan kalimatnya itu seperti apa, dan artinya bagaimana. Itu hanya yang saya tahu nih ya. Ini kalau yang saya tahu hanya beliau ya, yang nampak ke permukaan, artinya yang benar-benar faham tentang apa yang tertulis di dalam kitab para nabi yang dahulu pernah ada, lalu diselewengkan, lalu mereka otak-atik sedemikian rupa, lalu mereka ubah-ubah, lalu mereka sembunyikan. Ini hanya Ustadz Kai Nama yang dapat mencarinya ya. Walaupun tidak artinya walaupun tidaklah semuanya itu dapat dijumpai oleh Ustadz Kai Nama, namun setidak-tidaknya dari sisa-sisa ya, sisa-sisa kebenaran itu dapat dengan mudah Ustadz Kai Nama mencarinya. Jadi yang saya tahu hanya baru beliau sih yang dapat mencari seperti itu, dan menjabarkan dan mencarinya ya, dan memberikan tahu, itu hanya beliau saja setahu saya. Entah kalau yang tidak nampak ke permukaan itu saya tidak tahu, tapi yang saya kenal ataupun yang nampak ke permukaan itu hanya Ustadz Kai Nama. Dan orang-orang ternyata inilah mempelajari bahasa Yunani, mempelajari bahasa Hebrew ya, tapi ketika dihadapkan dengan hal-hal yang berkesinambungan ataupun berkesesuaian, ada kesamaan dengan Islam, ternyata banyak dari mereka tidak tahu gitu ya, tapi mereka sudah berbangga-bangga diri. Itu yang jujur saja kadang saya tidak suka yang seperti itu. Tapi untuk Ustadz Kai Nama ini memang luar biasa, tahu sampai ke dalam-dalamnya dan tahu bagaimana rahasianya gitu ya. Jadi luar biasa. Baik, kaum muslimin, terima kasih yang sudah bergabung ya, yang baru bergabung menjumpai channel ini lalu menontonnya dan subscribe-nya. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami pun ucapkan. Semoga Allah senantiasa merahmati akhi uhti ya, dan Allah pun murahkan akhi uhti dalam meraih hidup, dan Allah pun murahkan akhi uhti dalam bermunajat kepada Allah. Allah makbulkan itu semua, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uhti bersama seluruh keluarga usahakan. Dan untuk para hamba Allah yang mendukung channel ini dari semenjak channel dibuat hingga detik ini, terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Allah pun senantiasa merahmati akhi uhti di sana, dan Allah pun murahkan dari segala urusan, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uhti bersama seluruh keluarga usahakan. Barakallah, terima kasih, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, I try.